Sedikit saya mengulas bagaimana awal mulanya Dusun Cimeong itu ditinggalkan oleh warganya. Jadi ketika di tahun 2017, di akhir tahun, di bulan Desember itu sudah ada tanda-tanda pergerakan tanah. Berarti Bapak juga udah pindah ke Mekarsari juga? Udah bareng. Soalnya kan dari sini kan direlokasi semua ke sana, dari dusun itu kan perpindahan dusun. Memang sih penelitian dari BMKG dari mana kayak udah kurang layak, udah nggak layak lah, nggak layak pakai. Bagaimana? Ibu Wati. Ibu Rustini. Ibu Rustini, oke Bu. Jadi di sini Ibu masih ngelakuin aktivitas sehari-hari ya? Masih sama apa bersawah aja? Sawah aja. Takut ya? Jeblak. Longsor. Melanjutkan episode sebelumnya, di video kali ini akan saya tampilkan beberapa penjelasan mengapa Dusun Cimeong itu menjadi kosong dan terkenal dengan sebutan kampung mati seperti sekarang ini yang sedang viral, yang sedang berkembang di media massa ataupun media sosial. Dan akan ada juga sedikit klarifikasi dari salah seorang warga asli Dusun Cimeong yang sekarang sudah berpindah ke Dusun Mekarsari, dusun yang dijadikan tempat relokasi saat bencana longsor itu melanda. Simak selengkapnya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dusun Cilayung, nama saya Otong Ismadinia. Saya tadi sudah menghadap Pak Kepala Desa untuk minta izin. Ada yang mau naik ke Cimeong dan Kepala Desa sudah mengizinkan untuk silahkan naik ke Dusun Cimeong. Sedikit saya mengulas bagaimana awal mulanya Dusun Cimeong itu ditinggalkan oleh warganya. Jadi ketika di tahun 2017, di akhir tahun, di bulan Desember itu sudah ada tanda-tanda pergerakan tanah yang mana kami pemerintah, baik desa, kabupaten, memantau ke Dusun Cimeong untuk mengetahui bagaimana pergerakan tanah tersebut. Dan pada malam tahun baru, memasuki malam tahun pergantian 2017-2018, itu terjadi hujan lebat dan terjadi pergerakan tanah yang mengancam sekitar 60 rumah yang ada di Dusun Cimeong. Dan akhirnya pada tanggal 1 Januari 2018 kami dari pemerintah mengevakuasi seluruh warga yang ada di Dusun Cimeong untuk ditinggalkan sementara di posko SD Cilayung yang di sini lokasinya nih. Itu sekitar waktu 22 hari mereka berada di pengungsian di posko di SD Cilayung. Untuk selanjutnya kami dari pemerintah membangunkan sebuah tempat baru untuk warga Cimeong, yaitu relokasi yang ada sekarang yaitu di Blok Mekarsari, Dusun Mekarmuya. Dan sampai sekarang ini warga Dusun Cimeong semuanya tinggal di tempat yang baru, yaitu di Dusun Mekarmuya, Blok Mekarsari. Sekian dan terima kasih dari saya. Sekilas diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pesannya apa yang untuk trek naik ke atas harus apa gitu? Oh, dari kami ya mohon untuk hati-hati karena di perjalanan itu lumayan tanjakannya lumayan, dan di sono juga keadaannya karena sudah lama ditinggalkan itu rumput-rumputnya udah pada tinggi. Untuk berhati-hati, takut ada binatang-binatang buas yang dapat mencelakakan gitu. Jadi lebih safety aja Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya izin naik ke atas dulu ya. Setelah mendengar penjelasan dan pesan-pesan dari Pak Otong, saya pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan selama perjalanan saya dibuat takjub dengan pemandangan alam yang sungguh indah.
Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di tengah perjalanan gue mendengar suara desiran air ya. Kayaknya ini dari air terjun nih. Gue nggak salah pasti ini. Dan benar juga ya, ini lokasinya ada di sebelah kanan gua air terjunnya. Nih. Wow. Tuh kan, itu benar air terjunnya. Tapi di atas, yang paling tinggi di atas sih ya. Ini cuman aliran ke bawahnya. Wow, sejuk banget. Lumayan bisa menghilangkan sedikit kelelahan gua setelah berjalan dari bawah ke sini ya. Dan ini masih panjang cuy, masih ke atas lagi, cuman bentar lagi kita akan sampai di titik dimana desa Cimeong itu berada. Ya kira-kira 100 meteran lagi lah. Semangat. Oh iya, mangga Pak. Oh teman-teman, ternyata di tengah perjalanan gue menemui beberapa bapak-bapak ya lagi menebang pohon buat diambil batang kayunya dari arah hutan sana nih. Pantesan saja saya agak bingung kenapa banyak batang-batang pohon berserakan di jalan sono gitu. Kirain ada longsor apa gitu. Untunglah. Perjalanan dilanjutkan ya ke depan. Rasanya baru melangkah, namun terdengar suara ada yang memanggil. "Dek, mau kemana?" Ternyata salah satu warga datang menyapa saya, dan kami pun berbincang-bincang. Tersimpulkan ada keluh kesah yang ingin disampaikan bapak ini. Gimana Kang? Ini Pak mau ke Cimeong. Dari mana? Dari Bekasi. Iya. Ini lagi itu Pak, motong pohon apa gimana? Ya kayu. Berarti belum nggak jauh lagi ya Pak desanya di atas ya? Ini sudah mau nyampe. Udah mau nyampe ya? Cuma titip aja kalau dari saya ya. Ada pesan Pak? Sampai bikin berita yang enggak. Iya sih. Kayak kemarin kan Iya, saya juga sampai dengar ceritanya. ada viral yang salah satu dirugikan lah. Dibaca dirugikan kayak memojokkan kepala desa, perangkat desa. Itu sebenarnya tidak begitu. Iya betul. Dari awal sampai pindahnya ke sekarang ke perumahan baru itu nggak ada yang terlantar, nggak ada yang asing kan. Alhamdulillah dari baik dari pemerintahan desa sampai ke pusat itu diurus. Iya betul. Waktu di masa pengungsian dalam jangka 1 tahun itu diurus. Ya tadi sebelum naik ke sini juga ketemu Pak Lurah Otong juga udah jelasin juga. Jadi emang tujuan saya ke sini juga ingin meluruskan juga sih berita yang simpang siur sekarang ini Pak gitu. Gitu. Saya juga kan merasa kurang enak dari maksudnya kan saya juga warga sini. Saya nggak enaknya saya mendengar berita yang kemarin. Ya. Jadi gini, ada yang salah satu adalah memojokkan perangkat desa yang memperjuangkan hasilnya rakyat saya yang waktu dulu di sini waktu kena musibah dulu 2017 itu kan nggak ada sampai yang terlantar, malah bahkan segitu sih. Emang diurus dari pemerintahnya Pak ya? Ya. Dari sumbangan dari mana, dari donatur dari mana itu saya diurus benar-benar, nggak ada yang terlantar. Walaupun ada yang nginep di sana di sini itu kan maunya tersendiri. Iya, kadang-kadang nungguin kebun, nungguin apa kan, misalnya mencari apa. Enggak, kalau saya sih khususnya dari warga Cimeong ini enggak walaupun kena musibah enggak menggantungkan hidup kepada bantuan. Iya benar. Jadi tetap berdikari, bekerja, berusaha walaupun masalah tidur di mana bisanya gitu. Tapi kalau dari pemerintah desa itu udah mengarahkan untuk yang lebih baik lah gimana caranya. Saya kemarin dengar berita yang kayak gitu nggak enak. Yang memperjuangkan rakyat saya di sini sebenarnya itu nggak kayak gitu. Apalagi sampai perjuangan begitu kena musibah 2017 malam 2017 itu kan. Sampai Pak Bupati meluncur sekda segala macam ke sini meluncur kan. Betul. Kan saya malu. Iya benar. Malu di sana dengan perjuangan beliau sampai dari Bajnas dari mana kan. Itu kalau boleh tahu Pak, longsornya kan 2017 ya.
Iya. Itu mulai dipindahkan atau direlokasikan lagi tahun berapa sih? Berangsur-angsur ya, enggak sekaligus ya? Kejadian 2017 berarti pas malam 2017, malam tahun baru lah. Di pengungsian berarti kurang lebih 1 tahun. Pas 2018 13 Februari itu pindah ke rumah yang baru lah. Dusun yang baru namanya dusun Mekar Mulia, Blok Mekarsari, yang denanya ada di sana. Yang di ujung sana yang depan ya. Iya. Jadi cuma 1 tahun lah kurang lebih di pengungsian, tapi pengungsian juga kan ada yang di saudara, ada yang di mana-mana jalan, tapi nggak sampai terlantar, nggak ada. Oke Pak, jadi harapan Bapak nih sebagai warga sini dengar berita yang kemarin-kemarin kurang enak ya didengar ya. Harapannya itu apa Pak? Harapannya itu mohon disangka itu berita tidak benar, kurang itu benar emang, lah gitu. Emang nggak benar, kurang benar ya? Ya kurang benar. Adapun ada kekurangan waktu di pengungsian, baik dari pemerintahan desa, dari mana, dari donatur, dari mana, itu sesuatu hal yang wajar, manusiawi. Iya, betul. Namanya manusia kan, nggak selalu lamanya benar, nggak selamanya salah. Adapun kekurangan itu sesuatu hal yang wajar lah, manusiawi. Kalau menurut saya sebagai warganya gitu, merasa kurang enak warga saya sendiri. Soalnya saya juga turut prihatin dengan kemarin dengar berita begini. Apalagi sampai memojokkan, ya memperjuangkan. Oke. Jangan sampai istilahnya memojokkan, apalagi merugikan salah satu pihak gitu kayak kekurangan orang lain. Betul. Jangan sampai kejadian kayak gitulah. Ya, pokoknya itu mohon disangkal, dikupas, ya itu kurang benar berita, kurang benar. Walaupun ada kekurangan itu udah manusiawi, manusia biasa. Betul. Terus untuk masalah bencananya longsor sendiri itu setelah 2017 sampai sekarang alhamdulillah Pak ya, belum ada lagi ya. Kadang gitu doang. Coba aja nanti naik. Nah, kejadian cuma gitu doang udah. Doang ya. Nah, ini yang dikasih kebun itu tuh. Dikasih tanaman kayu itu. Gitu doang, udah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah ditempatin dari awal penyurveian waktu baru retak doang juga, dari Pak Camat, dari mana kan udah ngontrol, udah nanya ke warga siap relokasi enggak, warga siap relokasi asal ditempatin di tempat yang layak. Iya betul. Ya alhamdulillah perjuangan beliau dari perangkat desa ibarat kata sampai ke pusat, udah sampai ke pemerintahan, ke perumahan, ke PUPR apa kemana nggak tahu lah kita judulnya, yang penting bantuan begitu datang. Berarti kurang lebih 14 bulan itu serah terima di perumahan yang baru. Oke. Gitu, ditempatin lah. Siap. Oke Pak, ngomong-ngomong dengan Bapak siapa ini ya? Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, itu 2 temannya Pak ya? Iya 2 teman. Ini aktivitas sehari-hari emang kayak gini Pak? Ya kadang-kadang. Oh. Ini hasil kayunya nanti diarah kemanain Pak? Dijual ke pabrik kayu. Dijual pabrik kayu. Pabrik gaji. Oke. Ini dari kebun sini. Ya kerja di kampung kayak gini. Ya Pak ya, asal bisa. Iya. Yang penting nyari makan yang halal gitu Pak ya. Itulah. Alhamdulillah sih ada saya di sini, di kampung, walaupun waktu masa pengungsian Pak, nggak sampai menggantungkan diri kepada bantuan. Tetap bekerja, berusaha. Tetap berusaha Pak ya. Ada yang misalnya kalau yang tempat dagang, biasalah orang Kuningan merantau kemana, di sini juga saya tetap biasanya bekerja, mencari nafkah itu nggak menggantungkan 100% ke dia. Berarti Bapak juga udah pindah ke Mekarsari juga? Udah bareng. Soalnya kan dari sini kan direlokasi semua ke sana, dari dusun itu kan perpindahan dusun. Memang sih penelitian dari BMKG dari mana kayak udah kurang layak, udah nggak layak lah, nggak layak pakai. Ya mungkin itu mah masalah kejadian alam, nggak tahu, itu rahasia ya, yang kuasa sih. Betul. Nggak bisa misalnya kita duga itu. Cuman alhamdulillah nggak ada sampai yang terlantar, nggak ada. Apalagi sampai timbul binatang buas, ada aman. Oh jadi kalau sekedar mencari pengalaman, misalnya nyari informasi apa nggak apa-apa. Iya gitu. Pak, siap. Jadi, jangan sampai mengada-ada, kasihan, malu yang Betul. memperjuangkan rakyat saya di sini. Kadang-kadang misalnya kemarin juga, saya malu sama Pak Bupati, sama usia pemerintahan pusat, dari para donatur yang telah membantu dari pengangkutan, mulai pengangkutan barang masyarakat di bawah, ke pengungsian di sekolah di desa. Itu kan enak gitu. Ya kurang pantas. Iya siap Pak. Oke Pak. Ini ngomong-ngomong masalah ada aliran sungai ya. Ngomong-ngomong aliran sungai ini curug apa sih Pak namanya Pak? Kalau ini namanya Sungai Cidurung.
Sungai Cidurung. Kalau bahasa Sunda mah Lebak Cidurung. Kalau curug di sini ada curug apa aja? Nggak ada curug di sini. Curugnya nggak ada. Nggak ada, cuma dia tadi doang ya. Yang gonggong itu apa? Curug Bowong. Bowong? Hah? Itu doang. Itu doang ya, yang di depan itu ya. Ada sih sebelah situ, tapi di kebon. Jauh di situ. Jauh. Curug Cipalikan namanya. Oke Pak, makasih banyak ya Pak ya. Moga sehat selalu, Sama aman. lancar rezekinya. Amin. Udah gitu aja ya, hati-hati Siap. aja, jangan sampai begini. Nuhun. Ya enggak lah. Kasihan. Nuhun Pak, mohon. Apalagi musim sekarang lagi seringnya di pemerintah lagi kena musibah lah, ibarat kata ini musibah negara. Iya. Bukan musibah apa-apa. Tuh. Saya asli orang sini. Asli orang sini. Asli orang sini, lahir di sini. Iya Pak, jadi ya nggak ada manusia yang sempurna Pak ya. Iya, nggak ada. Jadi manusia jangan yang sampai kesalahan orang lain dibongkar, Iya. kesalahan sendiri ditutupin gitu Pak ya. Iya gitu. Kalau menurut saya mah manusiawi. Kekurangan, kelebihan itu udah hal yang wajar. Nggak ada yang sama. Kebaikan justru kita harus mengoreksi diri sendiri, kesalahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri apa. Jangan kau lihat kesalahan kekurangan orang lain yang dicari. Betul. Kesalahan diri sendiri juga. Introspeksi gitu Pak ya. Iya, introspeksi lah. Udah gitu aja ya dari Siap. saya mah.